dunia sebelah tuh juga begitu. Aing mau kopi. Itu acara tetangga sebelah. Okay. Gak ada ngomong aing mau susu, gak ada. Bercanda. Anda ternyata lebih kocak daripada saya, Pak. Padahal saya sudah coba masukin, ternyata Anda lebih... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita, Bebet Sokwit. Kali ini kita kedatangan orang yang spesial juga tentunya, tidak kaleng-kaleng ya kan. Jadi malam ini kita kedatangan nih profesinya. Ya karena beliau juga hobi mungkin ya, nggak tahu lah. Cuman makanya kita tanya-tanya aja kan, karena beliau yang mengalami. Beliau ini adalah seorang barista, benar begitu Bang? Insya Allah. Oke. Sehat nih? Alhamdulillah, aman. Aman. Mantap. Aman. Siap. Oke, silahkan Bang, perkenalkan diri lah. Oke, perkenalkan nama saya Jaka Setiawan. Saya salah satu barista di IKC. Ya. Kebetulan saya juga pemiliknya. Mantap Pak. Saya ngundang orangnya Pak. Gitu. Jadi sebagai pemilik saya tipikal yang pemilik tapi juga ikut terjun langsung. Oke. Cuma terima ongkang kaki sama manjutnya. Oh, gitu. Ya, tidak begitu ya Pak? Bukan. Iya, karena Anda bukan rezim Pak. Iya. Oke. Kita ngomong santai nih Bang. Boleh. Ngomong santai. Oke. Sebenarnya penasaran juga Bang. Masalah kayak gini. Kok barista sama tukang aduk kopi ini apa beda kan? Oke. Ya kan? Iya. Kalau tukang aduk kopi kan tuh di saset, udah jadi tuh Bang. Nah, kalau barista nih yang dilihat pasti ada teknik-tekniknya nih. Ya kan? Pasti di situ mainnya skill. Ya tukang aduk kopi pun ada skillnya Bang. Putar sesuai jarum jam kayak apa kayak gitu. Nah, kalau barista ngaduknya pakai sasetnya yang dipakai. Oh iya. Itu mantap ya Pak. Branding sekali Pak. Oke. Kalau barista nih Bang, apa namanya? Ada nggak hal-hal yang membuat Abang kenapa pengen jadi barista? Kalau muasalnya kenapa pengen jadi barista, nggak kepikiran awalnya. Awalnya nggak kepikiran sama sekali. Oke. Jadi malah tahu dunia barista itu setelah punya usahanya. Oke. Jadi bener-bener ngeh itu dunia barista seperti apa tuh secara real bener. Oh barista sebenarnya seperti ini gitu. Tapi kalau tahu profesi barista itu seperti apa sudah ada itu udah tahu lama. Oh udah tahu lama. Gitu. Tapi ya nggak di Pangkalan Bun waktu itu ya Bang? Kebetulan nggak. Pas di Yogyakarta. Lagi masa bujang kuliah. Oke. Masa masih boy. Enggak salah. Enggak boleh. Istrinya di situ ikut Pak. Astagfirullah ya Pak. Dilirik udah tuh. Iya Pak, udah dilirik. Saya nggak enak Kak. Jadi berarti dari Jogja Bang? Itu maksudnya fokus ke sana tuh belajar atau apa? Enggak. Jadi gini, boleh cerita dikit? Boleh. Cerita dikit gini. Ke Jogja tuh kuliah. Oke. Pulangnya bawa jodoh. Bagus, luar biasa. Dalam perjalanan. Selayaknya anak-anak mahasiswa biasa lah. Kampus. Ngekos, nongkrong. Gitu aja. Nongkrong. Aku sebagai mahasiswa umum pada layaknya aja. Oke. Nah, di situ di Jogja itu dunia kopi di zaman aku kuliah. Aduh, kalau sebutan nggak tahu nih umur berapa nih. Enggak apa-apa. Kuliah atau tahun 2005. Oh, tua nih. 2005 itu dunia kopi tidak seperti sekarang. Masih belum terlalu muncul yang namanya manualan itu belum ada. Oke, belum tapi familiar kayak sekarang. Masih basicnya mesin. Jadi saya selayaknya aku aja. Aku tuh selayaknya kayak mahasiswa pada umumnya, hanya sebatas penikmat. Awal tuh penikmat aja. Penikmatnya tuh ya kayak di Jogja terkenal kayak kopi Jos. Ada kopi Kletok. Gitu-gitu aja. Belum tahu tuh ada profesi yang memang benar-benar fokus di dunia barista. Tapi tahu ada kedai-kedainya. Oke. Nggak masuk gara-gara kantong nggak masuk. Oh iya. Mantap juga lah. Benar. Gitu. Awal ceritanya gitu. Oke. Jadi ketertarikannya pas di kuliah itu ya. Maksudnya dari penikmat dulu. Habis itu langsung coba-coba apa segala macam. Coba-coba akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke salah satu kedai kopi shop yang di Jogja.
Boleh sebut nama nggak? Boleh. Nah, namanya udah nggak ada sih brandingnya. Dulu namanya Keiko. Oh, di Jogja tuh ada namanya Keiko. Itu salah satu coffee shop yang lumayan punya nama dulu di Jogja. Franchise-nya juga udah banyak. Awalnya nih penikmat. Dan minum kopi di pertama kali pun itu pun bukan kopi. Apa tuh? Coklat. Oh, mantap. Coklat. Manis. Jadi penikmat coklat sebenarnya dulunya. Kopinya yang di luaran aja. Lama-lama jadi penikmat di situ karena sama baristanya. Sama baristanya disuruh, Mas, mau bikin sendiri nggak? Dari kemarin ke sini diseduhin terus gitu. Coklat mulu. Coklat mulu. Mau dibikinin apa mau bikin sendiri nggak? Nggak bisa minum kopi Mas kalau yang sini kita lihat aja dulu, nontonin aja dulu, diajakin. Gara-gara diajakin, dilihatnya segala macem. Kok bisa digambar? Gitu. Tau bisa digambar. Terus sama Masnya mau minum kopi nggak? Tapi jangan langsung yang ini Mas. Basicnya dulu aja. Apa Mas basicnya? Mau coba espresso apa mau coba americano? Kayaknya keren americano. Agak keluar-luaran lah dikit. Dari namanya, americano. Negara orang nih. Nggak tahu bentuknya kayak gimana. Jangan-jangan mungkin gambarnya beda nih. Datang hitam. Datang cuma hitam. Iya. Apaan nih kopinya? Ya udah coba seruput. Allahu Akbar. Mas, ini kopinya sambil ngos-ngos kayak gini. Mau nyela nggak enak ya? Emang asam-asam pahit begini ya gitu. Ya ini Mas basicnya kopi. Asam lambung naik. Ya udah, akhirnya dari situ mulai emang kok bisa begini Mas rasanya? Ada tanya jawab akhirnya sama si barista. Dari penikmat ditawarin, ujung-ujungnya gara-gara sering nongkrong situ ditawarin jadi part time. Jadi nyambil tuh di situ tuh. Nyambi. Sungguh pacar waktu itu kebetulan kedai ini di seberang kampus. Sekalian nunggu. Mantan pacar. Udah jadi istri sekarang. Sekarang udah jadi istri, Pak. Jadi sambil nunggu dia kelar kuliah, nongkrong di situ. Ambil part time juga tuh sekalian gitu. Jadi pas setelah dari itu balik ke Pangkalan Bun, langsung cobain kopi dijual gitu atau kayak gimana, Bang? Enggak. Balik ke Pangkalan Bun itu aku lulus 2009 ya sudah 2010. Ya aku ke Bintaro dulu. Sebentar. Aku balik ke Pangkalan Bun pertengahan 2010. Pertengahan 2010 nggak langsung buka usaha. Jadi ikut orang juga sama ikut kerja di salah satu perusahaan bank lah. Kerja di bank dari 2010, merit 2012. Nah dari 2010 sampai 2012 itu merit, balik ke sini kok suasananya jadi beda ya di Pangkalan sama yang di luar ya. Di luar tuh terbiasa ketemu banyak nih variasi, pengen kesini ketemu menu ini, ketemu suasana begini. Sampai di sini itu pasti zamannya yang begitulah. Masih zamannya begitu tempat nongkrongnya. 2010. Paham aja lah. nggak mau nyebut. 2010 itu masih zamannya begitu. Akhirnya karena masih ada teman-teman yang masih belum pada lulus, minta tolong belikan alat kopi buat nyeduh di rumah sendiri. Awalnya tuh. Ya. Jadi buat teman-teman sendiri aja sama buat pribadi. Jadi kayak seakan-akan kayak ngobatin kerinduan nih. Iya benar. Iya kan? Jadi kalau ada teman ke rumah mungkin dibikinin apa segala macam. Iya. Cuma sebatas buat pribadi, teman-teman sekitar. Itu pun di rumah. Gitu. Iya. Tapi pas itu ada kepikiran nggak untuk ngejual kopi apa segala macam? Belum kepikiran sampai situ. Belum kepikiran. Cuman pengen buka usaha kuliner sudah. Karena memang istri kan basicnya tata boga. Karena memang kuliner tata boga, basicnya dia di kuliner. Jadi memang 2012 merit, bawa istri ke sini 2013. Masih jualan online. Zamannya BBM, belum ada Instagram 2014 mainnya. Iya. 2013 jualan online, buka kedai di mana-mana, terus memperkenalkan. Waktu itu menu utama kita yang pertama tuh ada kelapa tart sama churros. Awal tuh. Awal. Sempat tuh saya beli. Iya, kita ceritakan. Iya. Si yang mbaknya beli pelanggan awal malah. Pelanggan awal. Ya, terima kasih. Istri saya pertama, Pak. Saya datang ke rumah sampean, Pak. Itu rumah mertua. Rumah mertua. Yang belakang puskesmas tuh. Sampai datang ke situ cuma pengen beli itu doang. Itu jualan tuh. Akhirnya 2014 memberanikan diri setelah 1 tahun jualan online. 2014 memberanikan diri untuk nyewa
tempat. Oke. Menunya pun waktu itu masih ya ala kadarnya lah. Ala kadar. Jadi memang karena keterbatasan bahan baku. Oke, iya sih kalau di Pangkalan pun masih termasuk susah sih kayak bahan baku segala macam. Susah. Jadi mau menu-menu yang dibikin macam-macam jadi nggak bisa. Betul. Oke. Resepnya tahu, cara bikinnya tahu, pas habis ini bahannya nggak ada. Nggak mungkin juga Pak dikasih dedak isinya. Bahan campuran kan bahaya. Iya. Lanjut Pak. 2014 akhirnya nyewa ruko. Aku masih kerja di bank. Jadi menyisipkan menu kopi itu hanya ada setelah pulang kantor. Oh oke. Itu hasil masak. Jadi kayak itu kan part time juga ya? Ya sama. Jadi 2014 itu istri jualan dari sore, saya pulang kantornya habis maghrib lah, kurang maghrib atau isya ya, suka dukanya banget gitu lah. Jadi pulang kantor, seketika itu juga langsung ada menu kopinya. Jadi kalau saya belum pulang, aku belum pulang nih. Nggak ada menu kopi tuh? Nggak ada. Oh kopi gaib. Jadi memang belum memberanikan diri kalau buat orang lain dulunya kayak gitu. 2014. Iya. Kopi memperkenalkan di sini kayak gitu. Oke, 2014. Itu dikata-katain. Ya, jelas biasa lah Pak, kita tuh kadang itu Pak paham aja. Iya kadang kopi lah kadang tuh udah berani ngomong. Iya. Jadi awalnya dari situ. Tapi itu gak sih Bang? Kayak maksudnya pas memang bener-bener yang ngerasa oh aku nih barista nih. Tuh kapan tuh? Belum berani dulu nyebut diri barista. Oh belum berani. Karena ngerasa kayak belum terjun langsung kan waktu itu, masih nyambi kantor, masih nyambi pulang. Nah itu hanya sebatas menyampaikan hobi dan kekangenan aja pengen nyeduh. Iya. Gitu. Jadi panjang juga ya kalau ingat 2014 ya. Iya sih, kalau runtutan tahun lama Pak. Lulus orang kuliah. SD aja udah lewat. Udah lewat makanya. SMP orang. Jadi tadi pertanyaan apa lu Pak? Ya apa namanya, memberanikan, maksudnya meyakinkan bahwa aku ini barista nih kayak gitu tuh. Trigger pertama kali itu kalau mau ini langsung ke trigger aja sih. Oke, langsung kita persingkat Pak. Ajar nih. Jadi 2014 itu aku buka usaha sambil nyambi. 2015 tuh ibarat kata mungkin ini ya rahasia Tuhan kali ya. Oke. Jadi tiba-tiba aku dikasih pilihan kalau aku tetap bertahan di dunia bank, aku nggak di sini. Ya. Aku ada tawaran untuk pindah di tempat lain, di cabang lain, di Sorong. Jauh. Ya Allah. Kalau nggak aku jalan-jalan. Gitu. Iya. Sudah jauh di Sorong saya gitu. Aduh sampai. Jadi pilihan di 2015 terjadi ada pilihan. Oke. Pilihannya itu aku mau tetap bertahan di bank, tapi pilihannya tetap dipindah ke Sorong, atau aku resign. Kalau aku resign, pekerjaanku ya tadi cuma itu doang. Cuma milik usaha masih kecil, merintis juga baru mulai. Ya win solution lah. Akhirnya caranya ya ngobrol dulu sama istri. Ini kita pilih ikut aku ke Sorong, atau aku keluar yang IKC sekarang, yang ada dulu tahun itu aku rombah total menunya. Pilihannya akhirnya ya sudah, pilih keluar aja, resign aja. Ya, karena setelah itu, itu titik balik aku bisa menyatakan diriku untuk menjadi barista, mungkin di situ. Kalau dulu tuh cuma sebatas penyeduh aja. Penikmat awalnya, akhirnya nyeduhin, akhirnya nyudahilah pokoknya. Yang penting jangan nyedihin. Nyedihin itu nggak enak Pak. Berarti pas sudah mulai keluar dari bank, memutuskan untuk bisa berdiri sendiri, fokus nih sama usaha. Dan mulai dari situ benar-benar nyari ilmu baru lah intinya. Ilmu yang sudah ada tetap dipegang, tapi memberanikan diri ya udah kita kosongkan dulu apa yang ada, kita belajar kemanapun. Gitu. Keluar dari zona nyaman. Ya. Kayak lagu kan saya. Satu pasar bisa diciptakan. Lagu juga. Lagu-laguan kita. Tebak lagu. Tebak lagu. Bukan Pak. Ya nggak ada tombol. Nggak ada. Jadi nih kan kita maksudnya pernah ngobrol-ngobrol nih Bang. Iya. Dan ada juga nih selintingan dari telinga nih dari teman-teman. Pernah juara Bang? Kompetisi dong. Iya kan? Anda cuma tidak mau ngomong. Saya suka naik panggung, tapi saya bukan
nyari panggung gitu. Saya suka naik panggung tapi saya bukan tipikal orang yang suka nyari panggung. Beda ya? Beda sih. Pasti beda. Dibedain aja. Suka naik panggung, cuman nggak nyari panggung, udah gitu aja. Jadi nggak pernah nge-expose secara aku juara. Maksudnya cuma untuk kayak apa sih namanya? Ya aku punya skill, aku coba ikut, juara, ada kepuasan. Ya, lebih tepatnya kayak gitu atau gimana tuh? Trigger pertama kali, trigger kedua nih. Jadi pertama tadi tantangan untuk keluar atau enggak. Yang kedua, aku tahu ada kompetisi kopi. Itu justru dari adik kandungku sendiri. 2015 bertepatan aku keluar tadi itu, adikku kuliah kan di Jogja juga yang sama. Justru dia nyemplung beneran full time jadi barista. Di Jogja. Di Jogja itu ada tiba-tiba dia ngabarin, "Mas, aku juara mahasiswa barista mahasiswa." Maksudnya apa tuh? Gitu. Emang bisa dilombain? Bisa dong ya. Kita ngadu kopi dilombain. Dilombain gitu. Nggak ngerti sebelumnya kalau ada kompetisi kopi. Jadi triggernya, adikku bisa juara. Kayaknya dia juga nggak belajar sama siapa-siapa. Baru kuliah kok tiba-tiba menang. Jadi juara 2 dia juara 2 kita. Juara 2 kan. Dipastiin. Juara 2 ya. Juara 2. Pertama kali aku juara 2 kan. Mas Andi namanya, Mas Andi. Aku juara pertama kali ketemu langsung juara. Sombong Anda. Saya perhatikan Anda sombong. Enggak boleh. Enggak apa-apa. Mau lucu mau enggak boleh. Tapi kalau punya enggak apa-apa. Sama aja. Astagfirullahaladzim. Parah. Aduh, ya Allah. Jadi adikku itu yang lomba khusus mahasiswa barista, kebetulan memang dikompetisikan itu adalah alatnya Aeropress waktu itu. Khusus kelasnya yang barista tapi khusus mahasiswa. Dia menang juara 2. Akhirnya sharing lah sama dia. Akhirnya belajarnya sama dia juga, belajar sama komunitasnya dia juga, bolak-balik Jogja, ngobrol sama mereka, circle-nya mereka juga. Di situ lah mulai banyak dapat ilmu baru, tahu ada dunia kompetisi. Di 2016 dianya yang kompetisi ke nasional ikutan. Tuh alhamdulillah tuh dia tuh dapat sampai ke semifinal waktu itu, nama lombanya Indonesian Aeropress Championship. Dikoreksi ya, 2016 atau 2017 aku nggak ingat. 16 atau 17 lah. Nah di situ akhirnya memberanikan diri untuk lebih fokus ke kopinya, ngulik tuh. Udah ngulik tuh. Cari referensi dari YouTube, calling terus ada di sana kayak gimana, jendunya kayak gini udah benar apa belum gitu. Tanya memang bersangkutan sama yang pelakunya juga sejenis kayak gitu kayak gimana. Akhirnya 2 tahun itu aku pakai buat aku nonton semua kompetisi yang aku bisa datangin. Tonton semua tuh, dimanapun ada kompetisi 16, tuh. Iya. Jadi ikutan nonton aja, jadi penonton aja dulu. Awal tuh. Jadi ternyata kopi itu bisa dikompetisikan lah. Nggak cuman ayam. Sabun. Iya. Ya Allah, kok mesti ini gitu nah. Ambigu sekali. Nggak kesana ya. Tergantung persepsi masing-masing. Tergantung Anda menginterpretasikan ya apa yang tadi itu kayak gitu tuh. Ya. Jadi 2 tahun dipakai buat nonton aja. Yang lomba ada sama teman-temannya. Jadi aku kemana ikut nonton aja. Jadi support lah. Jadi support mereka aja, ikut jadi tukang angkat tasnya aja. Nontonin di belakang panggung, prepare-nya kayak gimana gitu. Sembari tuh dan sering nonton itu kan mental nih kebentuk nih. Iya kan? Akhirnya 2017 beranikan diri untuk ikut kompetisi. Pertama kali. Ya. And finally langsung. Alhamdulillah. Langsung. Itu kompetisinya pertama ngikutin di Palangkaraya di provinsi. Iya. Nah, itu teman-teman di sana, komunitas kopi di sana bikin event, terus aku terjun ke sana, ikutan, alhamdulillah. Langsung. Habis itu, nah jadi kita bicara nih. Pernah juara di mana aja kayak gitu. Pertama, Bang. Kalkulator nih, Bang. Enggak sebanyak itu. Cukup jadinya. Cukup jadinya. Ya Allah. First apa nih? Di Palangka? Di Palangka. Juara 1. Alhamdulillah juara 1. Terus habis itu di Banjarmasin. Ada lomba itu tahun 2017 juga. Juara 2. Juara 1-nya adik sendiri. Mantap. Rebutan panggung gitu. Rebutan ribut tuh. Terus habis itu ikut kompetisi
di Pontianak. Oke. Itu acaranya sih nasional. Itu acara ketiga. Pertamanya di Jakarta, 2 di Bandung, 3 di Pontianak. Nah, itu muter kan tuan rumahnya. Itu di Pontianak 2018, alhamdulillah juara 1 juga. Juara 1 lagi. Ada lagi bang? Yang lain ya cuma sampai perempat final, semifinal nasional. Itu berarti kan maksudnya kelasnya lebih berat tuh. Skill orang kan makin tahun makin bertambah tuh pasti. Iya. Wajar dong. Penting kan juara 1, juara 2, juara 1. Iya. Iya kan? Oke. Nah, ini bang kita bicara masalah yang ini nih, yang hal mendasar nih. Maksudnya selama menjalani profesi sebagai barista, hal yang tersulit lah, apa sih? Konsisten dalam segi apa nih? Konsistennya gini. Dari segi gerakan atau apa nih? Iya, main TikTok. Ya Allah. Ini bahasa apa sih? Enggak tahu, Bang. Enggak apa-apa kan. Serahin aja. Gulak-gulak dikit enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Minum dulu bentar. Ya Allah. Ini boleh nggak nih sambil ngerokok nih? Boleh. Tapi aku enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Aduh ya Allah. Keluar sedikit, Pak. Iya. Enggak apa-apa, ngeces nanti. Iya. Enggak masalah. Aku udah berhenti rokok soalnya. Oke. Tapi dulu penikmat juga kan? Tapi nggak tukang linting kan? Iya. Jadi gini, konsisten di barista itu sebenarnya sih dalam pekerjaan apapun kita harus konsisten sebenarnya. Pasti. Jadi yang terberat itu adalah konsistennya tadi. Jadi untuk jadi barista tadi, kalau misalnya ini sharing ya, menurut pendapatku sendiri, jadi menjadi barista itu pertama adalah konsisten, terus bertanggung jawab. Oh jelas. Habis itu ya jangan cepat puas diri sih sebenarnya. Oke. Karena itu sebenarnya kan nggak cuma asal mix apa segala macam, maksudnya harus berkembang lah. Iya. Aja udah puas. Kalau misalnya ngebedah konsisten tadi nih, gini. Jadi kita tetap ngejaga si kualitas kopi tadi. Si barista tadi ini kan memang dia hal terakhir sebelum kopi itu yang disajikan ke pelanggan. Sebenarnya kan penikmatnya nih. Jadi si barista tadi yang bertanggung jawab, akhirnya kejar bertanggung jawab untuk menyajikan kopi yang memang sudah diolah sama dari hulu tadi. Ini agak serius dikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang. Jadi kalau ngomong konsisten tadi, si barista tadi itu nggak sekedar kayak cuma asal jadi espressonya, terus gambarnya bagus, terus cantik dilihat buat dipoto masukin di Instagram, nggak sebatas gitu. Banyak tuh. Banyak yang harus diperhatikan. Contohnya kayak basic darinya kan kita bikin espresso yang dulu, itu ada yang namanya kalibrasi. Kalibrasi tadi itu kan penyesuaian rasa lagi. Kopi ini unik nih. Jadi misalnya kita punya resep lah, misalnya resep bikin, ini kita ngomong bahasa sederhananya aja. Jadi resep bikin kopi itu mungkin bubuk kopinya sekian gitu, terus digiling dengan ukuran sekian, mengeluarkan waktu sekian, menggunakan suhu sekian. Nah rasa yang keluar tadi itu seperti apa? Itu dicatat nih misalnya sama baristanya, keluar flavornya bla 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 ABCD gitu. Nah besok tuh belum tentu rasanya itu keluar dengan yang sama walaupun resepnya sama. Walaupun cara pengolahannya sama tuh. Si kopi itu uniknya kayak gitu. Walaupun suhu air sama, takarannya segala macam pasti beda tuh. Bisa beda. Nah itu dijaga konsistennya tadi. Makanya ada namanya dalam dunia kopi itu namanya kalibrasi tadi. Berarti kopi itu pelin-pan bang? Oh iya enggak pelin-pan. Aduh, hari ini lain besok lain, padahal sama loh. Enggak gitu juga. Berarti dia tuh butuh kepakaan yang lebih, bukan asal pelin-pan. Dia butuh dimengerti. Filosofi kopi. Dia butuh dimengerti. Gitu. Oke siap. Berarti nggak cuma cewek yang butuh dimengerti, kopi juga butuh dimengerti, diperhatikan lagi. Lanjutkan. Biar nggak terlalu serius ngomongnya. Santai. Kita kan channel tawa. Kalau mau ngomongin serius ada nggak? Kalau mau ngomong serius tinggal nanti hubungin Ade, telepon. Lebih serius, lebih mendalam. Ini fun aja ngomongnya. Fun aja. Gitu. Jadi satu konsisten, kedua bertanggung jawab sama pekerjaan. Jadi kalau memang sekiranya kita tahu yang kita olah yang tadi salah, pantas nggak kita menyajikan ke pelanggan? Iya. Ya, gitu. Jadi maksudnya kita nggak apa namanya menjaga kepercayaan tadi lah. Ya. Karena lidah orang kan pasti kemarin enak, iya kan? Ya hari ini kok beda kan gitu. Kalau memang kopinya dari awalnya memang basicnya udah berubah,
berarti si barista bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tadi ke pelanggan. Hari ini basic kopi kitanya yang flavor yang kemarin seperti ini jadi seperti ini ya. Bisa harus disampaikan. Harus disampaikan tuh. Seminimalnya. Paling tidak barista yang paham. Ketika nanti ditanya dia mengerti untuk menjawabnya. Jadi bukan basicnya saya tidak tahu. Dari sananya kopinya seperti itu. Kan lucu Pak. Gitu. Iya, kok pas komplain nih misalnya, kok rasanya kayak gini sekarang, kemarin padahal gini. Iya sih, maksudnya harus disampaikan lah. Tidak bertanggung jawab. Oke. Terus dia harus paling enggak kan menghargai profesi yang lain juga. Jadi barista mentang-mentang gue barista lu siapa? Waiters doang kan kayak gitu. Nggak nyampe juga kan kopinya ke pelanggan kalau nggak ada waiters. Masa Pak ambil sendiri. Jadi maksudnya susahnya tuh di konsistennya tadi Bang. Ya, untuk bagian menjaga nih kualitas kopi dari rasanya, segi rasanya. Itu yang paling susah. Ada kejadian unik tuh malah. Apa tuh? Pernah kopi itu dibilangin, ini kopinya basi ya Mas ya? Wow, mantap. Biji kopi expired. Bukan mesti biji kopinya. Kita kan nggak bisa nyalin lidah pelanggan. Kalau memang sedari awalnya dia belum pernah ngicipin hal sedemikian tadi disajikan ke menunya, dia pasti nggak akan tahu kan. Tapi kalau sudah dijelaskan, dikasih edukasi, diterangkan, terus dianya mulai ada kebuka pikirannya, berarti itu tugasnya si barista tadi menyampaikan. Sebenarnya itu ketika pas kita tanya, maksudnya basi seperti apa Mas? Ini kopinya asam banget kecut. Ternyata dia tidak pernah tahu kalau kopi itu ada basic yang namanya asam tadi. Bahasa sederhananya asam ya. Nah, tapi kalau dalam masalah flavor tuh ada acidity, banyak tuh udah. Banyak. Jadi memang harus dari segi rasa harus dipertahankan tuh. Paling enggak juga menyampaikan. Apa pengkalibrasian tadi ya Bang ya? Kalibrasi kan buat intern. Intern. Dia harus tahu dulu basic kopi yang dia mau sajikan seperti apa. Ketika disampaikan ke pelanggan dia tahu apa yang disampaikan. Karena aku mungkin basicnya ikut kompetisi ya. Jadi kompetisi itu ada dua jenis sih secara umumnya. Jadi ada bisa makan. Alhamdulillah. Jadi kompetisi itu umumnya ada dua. Yang pertama itu sistem penjuri. Kita ngomong dari sistem penjurian. Sistem penjuriannya itu ada yang namanya sistem battle. Battle itu biasanya aturan mainnya biji kopi yang digunakan itu dari panitia, alatnya ditentukan dari panitia, waktunya dan segala macam panitia, diadu dengan barista yang lain, kompetitor yang lain, diseduh dengan waktu yang bersamaan, disajikan yang bersamaan, nanti si jurinya menunjuk gelas mana yang dipilih dengan yang terbaik, yang terenak atau bahasanya bisa sederhana gitu. Itu yang pertama, battle. Kalau yang kedua itu dengan cara open service. Open service itu tadi yang tadi kita memang set dari awal, kita cuma dikasih waktu aja. Jadi biji kopi, alat, apa yang disajikan, segala macam, semua teknik, cerita, apapun itu yang disampaikan, itu semuanya pure dari kita. Jadi kita benar-benar kayak pelayanan. Juri itu duduk cuma sebagai kayak customer, dia cuma duduk diam bawa buku catatan. Habis itu icip nilai. Ada banyak poin yang sini disampaikan kayak gitu. Sesuai nggak nih sama yang disampaikan? Pasti kan? Ya. Ini misalnya ya kita pernah ngobrol nih Bang, dikit. Ini kopi ada rasa berry, mungkin ada rasa ini, ada rasa jengkol, apalah. Misalnya kita ngomong nih, pas lagi pernah kan saya Jaka Setiawan, bla saya dari sini. Kali ini saya menggunakan kopi ini. Gitu. Alat yang saya gunakan adalah metode seduh ini, sampaikan. Kopi yang saya gunakan ini menghasilkan rasa adalah rasa anggur gitu misalnya. Oke, udah selesai ngomong, time selesai gitu. Juri nyatet kan ada anggur. Pas diincip, set. Oh, bukan anggur nih. Ini anggur cap orang. Enggak. Teh pucuk, Pak. Teh pucuk itu ada OT-nya loh, Pak. Orang tua loh, Pak. Oh iya kan itu ke situ, oke. Iya, bagus. Kopi rasa teh. Oke. Enggak, jadi gini, jadi ada misalnya ada sampaikan rasa anggur gitu. Ada memang di kopi itu ada rasa anggur yang kayak gitu. Misalnya contoh enggak semua, tapi ada beberapa misalnya tergantung kita mau bawa kopinya apa gitu. Jadi sebenarnya tuh memang harus kayak disampaikan tuh. Iya, paling tidak informasi itu barista bertanggung jawab dengan informasi yang dia tahu. Ketika ditanyakan dia bisa menyampaikan. Ini Bang. Kalau gimana? Misalnya nih kayak abang kan barista nih, ya kan barista. Pernah nggak pakai biji kopi yang maksudnya high banget nih? Oke, ya. Unggul. Ya kalau kayak bibit mungkin beras unggul. Iya kan? Itu tuh mahalnya tuh karena skill si baristanya tadi,
Iya. Atau dari biji kopinya nih? Oke, ya paham. Oke. Nah, paham tuh. ya gini. Mahal kopinya dari mana gitu ya? Mahal kopinya. Kadang segelas nih bisa ya sasetan banyak Pak. Jadi gini, sebelum aku ngejauh ke sana, ada beberapa profesi yang di kopi banyak teman-teman mungkin kurang tahu. Aku bukan bilang nggak tahu tapi kurang tahu mungkin. Jadi gini, di dunia kopi itu nggak cuma ada barista doang. Kalau kita ngomong dari hulu nih, jadi ada petani kopi. Petani kopi ini yang memang bertugas sama bertanggung jawab tadi yang ngambil si biji kopi tadi, yang matang, pilih matang. Kemudian ada si prosesornya yang mengolah pasca panennya. Jadi dari kopi tadi yang masih hitungannya buah ceri, diolah jadi green bean dengan banyak prosesnya. Habis itu kemudian ada yang namanya roaster. Roaster tadi itu secara sederhananya dia nyangrai. Yang dari green bean menjadi roast bean. Dia menyangrai kopinya. Lalu kemudian ada si barista. Jadi ada petani, prosesor, roaster, barista. Nah, barista ini bisa dibilang nih tombak ujung terakhir dari seri kopi. Dia dari rangkaian panjang tadi. Terakhir baru ketemu si penikmat. Penikmat tadi kan paling ujung nih. Dia bisa ngasih kayak begini. Tadi biasanya ngasih begini. Siap. Gitu. Jadi kan semua itu tergantung si ininya tadi. Kalau informasi tadi di sini tadi tidak pernah dijelaskan, tidak disampaikan, biasanya mungkin dapatnya dari pelanggan begini. Iya benar gitu. Juga. Jadi kenapa itu mahal? Karena ada rangkaian. Ada rangkaiannya tadi tuh. Ada rangkaian yang panjang tadi. Jadi ada tenaga si petani yang kita hargai, ada tenaga prosesor yang sudah mengolahnya tadi, ada roaster yang tadi mengolah. Baristanya cuma ujung tombak. Kalau masalah rasa sebenarnya mungkin 80% semua itu dikelola sama mereka semua sih. Baristanya cuma 20%-nya aja lah. Karena kan ibarat kata dari benda yang masih mentah sampai ke kita cuma tinggal giling, tinggal nyeduh. Walaupun resepnya ada di kita. Jadi bisa mahalnya itu banyak faktor. Memang dari sananya kualitasnya memang udah terjaga. Makanya ada specialty coffee, ada premium coffee, ada komersial dan bla bla bla. Yang di luar sana yang pakai sasetan, ya itu tanya yang bikin aja. Mantap. bukan haknya kita untuk menyampaikan. Jadi kita memang berkutiknya di bagian-bagian itu saja. Satu memang dari kualitas yang terjaga. Yang kedua bisa jadi karena memang uniknya sekarang ini agak sedikit masuk lagi nih. Sekarang ada yang namanya home brewing. Apaan tuh Bang? Home brewing itu mungkin sudah dari awalnya penikmat, dia mungkin sudah tahu bagaimana cara mengolah, akhirnya dibikin di rumah sendiri, buat di rumah dia sendiri. Pembedanya sama barista tadi, mungkin home brewing ini bisa menyeduh. Kalau penikmat yang lain ketika datang ke kedai, dia itu dapat storytelling, dapat hospitality intinya. Jadi mungkin ada cerita yang disampaikan sama si baristanya, ada ilmu pengetahuan yang disampaikan. Itu mungkin bisa nilai jualnya tadi. Salah satu bonusnya mungkin baristanya udah pernah juara. Mungkin tangannya mahal nih. Enggak. Salah satu mahal mungkin gara-gara dia mungkin pakai alatnya mahal. Dia kan harus balik modal dong. Masa orang nggak ngitung balik modal. Iya, kira beli sendok doang. Jual kopi sedekah. Kan tetap harus cari keuntungan juga. Iya pastilah, bisnis kan. Juga ada usaha. Jadi mahalnya itu bukan karena tempatnya mewah aja, tapi memang satu kualitasnya terjaga, ada memang ilmu pengetahuan yang tidak didapat ketika kita nyeduh sendiri, ada komunikasi lebih ketika mungkin kita nyeduh sama aja enaknya, tapi kan kita nggak ada teman ngobrol atau apa seperti itu. Makanya ada open bar kan kalau di kopi barista gitu. Dan kemudian yang lebih mahalnya lagi kadang kopi itu pernah dibawa untuk kompetisi tadi. Kalau kita ngomong secara umumnya nih harga kopi ini kita ngomong pemilihan kan Arabica Robusta ya. Kita ngomong Arabica aja gitu. Arabica itu anggaplah kisaran aja ya. Anggaplah per kilonya Arabica itu range-nya 1 kilo udah jadi roast bean nih siap digiling. Itu anggapnya kisaran dari 300 sampai 500 ribuan. Anggaplah gitu, kisaran segitu. Untuk 1 kilonya. Kopi yang sudah dibawa kompetisi 1 kilonya macam-macam Pak. Itu kalau pernah aku dengar ya 1 kilonya itu ada yang 2,5 juta.
Wow, luar biasa. Berarti kalau kopi itu dibawa kompetisi, terus kopi itu jadi juara, makin naik daun. Jadi kalau dibawa ke bar kita, kadang satu cupnya bisa jadi harganya 160. Sekapnya 200.000. Oh, jadi makanya kopi itu kadang ada yang mahal karena kopi itu ternyata dibawa juara. Oke, saya baru tahu. Seperti itu. Oke. Jadi memang di dunia sananya, pas kita tahu dunia di perkopian sananya, ternyata yang di naik daun kopi tentang varietasnya Geisha gitu. Jadi pas udah nyanyikan Geisha pada iya. Tetap. Jadi seakan-akan tuh biji kopi ini udah kayak selebriti terkenal. Iya. Ya kan? Kalau di andai-andai kan maksudnya di apa sih bahasa ya Allah sampai dibaratkan kalau artis itu lagi naik daun bayarannya makin mahal dong. Iya. Oke, jadi bisa biji kopinya bisa si baristanya. Oke. Tapi kan memang manajemen si kedainya memang yang bagus. Oke. Jadi mungkin layak lah dia punya jual harga jual segitu. Tapi pernah nggak sih Bang jual ngolah yang sampai mahal kayak gitu? Kalau aku pribadi specialty kopi ngambil. Itu dijual juga ada beberapa tapi tidak untuk yang secara hariannya dailynya tidak. Hanya beberapa untuk memperkenalkan ke pelanggan ini loh ada specialty kopi yang seperti ini diolah sama kawan-kawan di sana seperti itu. Kalau kopi kompetisi yang kita pernah gitu aku nyeduhnya langsung pas memang di acaranya langsung di boothnya nyeduh yang bayar langsung itu waktu itu nyeduh diseduhkan dan nyeduh sendiri juga tapi tidak untuk brand yang menjual. Takut dikata-katain. Maaf Pak, kadang tuh pengen enak tapi murah. Biasa kan. Cukup buat pribadi aja. Maksudnya tapi udah menikmati tuh kopi. Ya. Berarti kalau barista nih pengecapnya juga oke nih Pak berarti. Mungkin kita sebatas basic aja. Ada dunianya sendiri, ada profesinya sendiri. Mungkin tadi dari 5 tadi yang disampaikan, ada yang muncul di tengah-tengah nih yang belum aku sebutin. Namanya profesinya Q grader. Q grader tadi itu tugasnya mungkin simple sih, dia cuma buat terlihat simple kayak cuma buat ngicipin kopi, tapi dia yang memang berhak dan layak untuk menyampaikan berapa nilai si kopi itu tadi. Kita bisa sih ngisi score sheet namanya, ngisi score sheet untuk belajar itu segala macam, bisa panduannya ada cara pengisiannya apa. Tapi lidahnya kita kan belum terlisensi lah bahasanya. Lidahnya dilisensi. Iya, yang key grader itu kalau misalnya kalian teman-teman boleh tahu nih, mereka itu mendaftarkan diri bayar belasan juta sampai puluhan juta cuma untuk buat ikut lisensi tadi dan itu belum tentu lulus. Belum tentu lulus. Gitu. Berarti ngeri juga ya Pak? Iya, jadi kadang kopi-kopi yang teman-teman ketika mereka mengeluarkan specialty coffee kadang butuh pengakuan atau butuh hasil jawaban nilai dari key grader tadi. Jadi specialty coffee itu bukan karena Anda berbeda atau saya berbeda kopinya enggak gitu, tapi memang ada poin-poin yang harus dan itu pun ada spesialis ya. Berarti secara tidak langsung pun namanya seorang barista kan pasti ngicip ya kita kan? basicnya aja basic. Nah, sekarang gini nih Bang, di depannya ada dua gelas coklat. Coklat ini dibikin dari tangan itu yang barokah. Ibu saya. Coba sekarang icip Bang. Kenapa tuh? Icip, coba ya jadi icip. Dicoba aja nih. Icip. Bismillahirrahmanirrahim. Mau meninggoy. biar kayak responsif sekali lidahnya ya. Baru dicocol ke mulut langsung meninggoy. Nggak bisa berkata-kata. Jangan nangis. Biar kayak yang udah ada. Ngikutin. Rasanya apa Bang? Coklat nih. Coklat pada umumnya coklat bukan teh gitu. Tapi enak gimana rasanya? Enak. Tahu nggak nih kopinya barokahnya luar biasa? Kopi coklat. Yang gimana? Ini yang ngaduk tangan ibu, ya kan? Pakai sendok. Ya, ya kan? Tangan ibu nih. Tangan ibu. Iya. Ibu menggunakan sendok Bang. Dan yang kedua adalah air amal jariah. Yang air yang digratisin Bang. Kan amal jariah tuh, ngalir terus tuh. Iya. Bikin coklat barokah Bang. Alhamdulillah. Diusahakan nggak tuh? Diusahain dijual bebas nggak? Enggak lah Bang, ini aja sasetan. Ini aku nyanggung nggak apa-apa ya? Nyanggung sendiri. Nggak apa-apa Bang. Memang udah terakhir semenjak terjun ke kopi ini karena ngelatih lidah buat mengenal rasa-rasa flavornya di kopi karena masih belajar. Jadi terbiasa untuk menghindari sesuatu hal yang kayak tajam, kayak seperti manis, seperti itu. Jadi memang
makanya udah nggak ngerokok lagi. Oh iya sih, karena kalau ngerokok tuh sebenarnya kopi apapun jadinya sama rasanya. Nggak tahu sih, udah lama kan nggak ngerokok. Enggak, maksudnya kalau pas lagi ngerokok nih, disuguhin kopi sama aja. Sama aja, Bang. Kalau lagi pribadi sih. Kalau makan cabai terus sambil minum kopi apa aja sama juga rasanya. Sama pedasnya. Wah, kocrak. Bercanda. Ya Allah, sebegininya. Ntar jadi pendekar. Oh iya. Kalau dalam dunia kopi tuh, misalnya kayak teman-teman yang kayak, wah ilmunya baru beberapa, terus udah bisa ngata-ngatain ngejudge yang lain. Nah itu biasanya kita bilang pendekar nih gitu. Okay. Sama satu lagi jadi barista, kalau sudah punya basic, sudah punya ilmu, ketika ada sesuatu entah itu customer atau teman yang sekitar memang belum paham, jangan dikatain. Namanya juga belajar. Iya, namanya juga belajar. Maksudnya diri sendiri nih kalau misalnya udah punya basic, ketemu orang yang belum tahu jangan dikatain. Oke. Rangkul edukasi. Itu tugasnya kalian juga. Mantap. Bukan main kata-katain aja. Oh, mantap. Saya nanti belajar ngaduk. Bodoh amat ngaduk apapun itu. Asal jangan ngelulus semen saya. Enggak kuat. Ada perasaan saya. Kalau ini, Bang. Gimana? Di Jawa, di luar Kalimantan nih. Oke. Ada kan kursus barista? Banyak sekali. Yang saya tahu mahal, benar nggak sih? Tergantung ikutnya. Oh. Jadi kayak misalnya apakah si yang ngadain ini dia memang bersertifikat dalam artian dia punya lisensi untuk diakuin sama negara atau diakuin sama dunia, banyak. Oke. Atau memang sekedar kayak cuma sebatas ada beberapa kedai yang memang dianya buka jasa untuk ngasih coaching atau pelatihan ke siapapun yang mau, itu bisa. Jadi tergantung, bisa banyak sih. Harganya itu relatif lah, karena tergantung siapa yang jadi trainernya gitu. Oke. Gitu. Tapi ada di sana. Ada banyak sekali, banyak. Tapi Anda belajarnya tidak gitu. Memang itu jadi kayak apa? Ya otodidak. Iya, bisa dibilang. Ya kan? Bisa dibilang. Search sendiri, ngulik-ngulik sendiri segala macam. Tapi masalahnya Anda juara, Pak. Jadi kalau nih teman-teman, tangan ibu juga. Oh, jadi nih misalnya teman-teman nih, walaupun channel saya tidak besar-besar amat, ya kan. Salah satu tempat yang nongkrong yang oke di Pangkalan Bun, salah satunya tempat beliau nih. Karena ini dipromoin nggak, Bang? Iya. Walaupun channel saya nggak terlalu besar-besar banget nih. Iya. Cuma maksudnya kayak gini. Di situ di IKC ya, itu Kadut Company. Iya. Tempatnya, suasananya di set yang saya rasa waktu saya kesana itu hami banget. Alhamdulillah. Iya kan? Kayak di rumah sendiri nih. Iya. Nyantai apa segala macam. Suasana dibikin senyaman itulah. Jadi teman-teman bisa nih mungkin mampir ke sana, cobain menu-menu di sana, nyantai-nyantai di sana, dan di sana pun tempat buat foto-foto yang eksisnya. Oh, Instagramable gitu. Oh, saya pun belum sempat foto-foto di sana. Dan bagus tuh. Oke. Nih, Bang. Kita tadi apanya tuh? Udah disampaikan tadi promonya. Sudah. Amplopnya terima kasih ya. Bisa. Masuk, luar biasa, masuk banget nih. Biar nggak serius. Ya Allah. Kalau kan dulu road meja aja biar nggak kelihatan. Makasih AdSense yang tidak terduga. Nggak ada. Biar berkah nih. Kosong. Biar berkah. Kosong, nggak ada. Tadi bercanda. Nggak boleh ditiru kayak gitu, nggak boleh. Oke. Nggak baik. Tapi nggak apa-apa, Bang. Iya. Jadi, bisa kita udah ini nih basic-basicnya, mungkin ibu-ibu yang mungkin bapak-bapak yang pengen nih, mungkin anaknya pengen begitu lulus sekolah pengennya kursus barista nih. Karena peluang kerja untuk jadi barista itu di pulau-pulau Jawa, daerah luar Kalimantan lah, Bang. Tuh yang setahu aku ya, gajinya oke-oke tuh. Alhamdulillah, bagus-bagus. Ya kan? Ya. Apalagi mungkin dia bekas ikut kompetisi, juara, ada yang cari dia segala macam buat kerja. Lebih enak jualannya. Lebih enak jualan. Iya, Jual diri dalam artian mempromosikan diri. Iya, maksudnya udah ke branding tuh. Ya Allah, ambigu lagi. Jadi kalau memang anaknya pengennya ke situ, cobalah Bu untuk misalnya diarahkan apa segala macam. Karena kayak gini loh, kalau masalah kerjaan tuh kenapa sih mesti harus pakai seragam kadang? Oh ya, kebanyakan beberapa gitu. orang tua. Kadang ada yang nanya nih, Bang, nih maaf nih. Iya. Apa kerja nih? Barista. Apa tuh? Itu tukang bikin kopi, tukang aduk kopi doang. Berapa tuh gaji kan kayak gitu.
Tapi padahal di sisi lain kalau memang dia tuh jadi sudah kompeten di bidangnya, profesinya, itu gajinya kan besar-besar. Jadi boleh dikatakan tuh profesi yang menjanjikan lah. Iya. Kalau memang ditekuni tuh. Iya, betul. Ya kan? Maksudnya memang niat banget apa segala macam menjanjikan, ya mungkin bisanya diarahkan apa segala macam. Maksudnya Bu, apa pengen sih semua orang tuh pengennya jadilah anak, pengen jadi ini. Ya nggak menutup kemungkinan sih, saya pun mungkin kalau punya anak pengennya anak harus jadi apa segala macam. Cuman sebisa mungkin apa keinginan anak tadi bisa lah didukung. Karena siapa tahu dia jadi barista terkenal, kita nggak pernah tahu. Iya kan, siapa tahu dia ikut kompetisi di luar negeri apa segala macam. Harganya pun pasti mahal. Kayak Anda pun sekarang sampai bisa buka usaha cuman dari ngaduk kopi itu jangan macam-macam. Saya pun ngaduk kopi bisa, cuma nggak berani dikata-katain orang. Sedih. Ya. Ini podcast agak sedikit terkocak juga Pak. Tuh timingnya udah lewat lebih. Tapi nggak, kita ngobrol santai Bang. Ya. Suka dukanya selama jadi barista apa Bang? Kita ngomong khusus pengalaman aja ya. Oke, iya. Nggak usah terlalu luas lah. Maksudnya kan orang pasti punya itu rasa yang beda-beda nih, kasusnya yang beda-beda. Di luar sana sama sini pasti beda. Aku kalau ngerasa sendiri, untuk di pengalaman sendiri, dukanya dulu ya. Dukanya itu bahan baku di sini sangat susah. Oke. Salah satu contohnya susu fresh milk. Oke, yang kita pakai untuk penyajian ke pelanggan itu kan memang kopi. Susunya bukan susu yang asal susu yang ada di pasaran tuh enggak. Memang susu fresh milk. Nanti olahnya bisa kemana-mana. Bisa cappuccino, cappuccino dan bla bla bla. Oke. Kayak gitu. Jadi bahan baku susah. Oke. Habis itu untuk awal-awal aku terjun di dunia ini, buka usaha sini sendiri, teman sharing di sini memang belum ada. Karena memang belum dihadirkan. Lingkungan seperti itu belum ada. Ya. Kesini alhamdulillah teman-teman udah mulai banyak. Oke. Itu dukanya seperti itu. Kemudian capek untuk mengedukasi dari dulu, edukasi terus tahun dulu ya awal buka. Jadi tapi itu ya nggak boleh dipungkiri, memang itu salah satu tanggung jawab yang kita juga gitu, untuk mengedukasi ke pelanggan. Kalau sukanya sendiri otomatis pasti sekarang tugas edukasi tadi dibagi rata nih ke teman-teman karena udah mulai banyak yang buka. Oke. Jadi banyak teman-teman buka, justru malah bagi aku pribadi nih, wah asik nih. Asik. Gitu. Jadi banyak nih juga penikmat kopinya macam-macam nih. Jadi yang mengedukasikan ke pelanggannya tadi makin banyak. Tidak hanya di salah satu atau dua sumber saja. Kemudian pasarnya akhirnya terbentuk. Dari pasar mungkin tadi cuma satu kedai, dua kedai, akhirnya jadi hampir semuanya juga pada fokus di kopinya. Alhamdulillah. Terus yang kemudian sih mulai diperhatikan beberapa supplier ada yang udah mulai mau invest di Pangandaran untuk hal seperti itu, tapi itu masih peluang besar loh. Jadi kalau memang mungkin di kopinya belum masuk, mungkin sebagai suppliernya mungkin. Bisa jadi. Bisa jual bahan baku, bisa jual alat, bisa jual perjalanan-perjalanannya. Masih banyak peluang. Karena dari kopi sendiri udah banyak, masih banyak peluang. Semenjak nih Bang, semenjak banyak yang jual kopi di Pangkalan Bun, fix anak Pangkalan Bun semua jadi anak senja Bang. Senja. Magriban. Ada lagunya gitu kan? Ada, nggak tahu tuh ada. Teman-teman nyari yang senja. Nggak berani ngomong. Senja itu masuk ke rumah sholat yang muslim. Oke. Makasih Bang. Bukan bersajak. Astagfirullah. Maaf. Ya maksudnya dengan adanya maksudnya kopi ini Bang, kayaknya nggak ada habisnya deh kalau ngomong masalah kopi. Nggak ada habisnya. Yang habis cuma diseruput minum aja. Kalau ngomongin nggak bakal ada habis. Sedari dulu sudah kayak gitu. Contoh yang kita ngobrolin. Pengen ketemuan, kopi darat. Pengen istirahat dalam sebuah acara, coffee break. Nggak ada tuh teh break. Nyusu break, nggak ada. Atau misalnya gini nih, ke rumah nih biasanya. Nih kebanyakan ngopi dulu.
Nggak mungkin dong. Nyusu dulu. Rumah siapa? Aku mau datang kayak gitu. Aku mau ke sana. Ada yang punya gitu. Sayang nggak ada. Kalau ada Calling. mau nyusu gitu. Enggak, berarti kan memang kayak gitu, Bang. Sehat, susu sehat loh. Iya dong. Susu sehat. Pasti sehat, Pak. Iya, saya juga dulu minum susu. Sama. Dan kau nih, saya nyebut aja, Bro. Nggak apa-apa. Memang sehat. Kasih tuh. Sebutin. Hari ini gratis, besok Bayar. nggak tahu juga. Ya. Jadi kan kayak kopi ini memang nggak ada berhentinya. Ya. Nah, dari dulu sampai sekarang. Bahkan tuh ada mungkin ya, bukan jadi kebiasaan yang jadi memudaya. Ya. Misalnya mau pergi dulu disuruh icip kopi dulu nanti Ya. takut bla 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 ini segala macam. Oh, di sini Bang Mun ya. Ada sedikit kayak apa itu sakar apa? Ini sih apa sih bahasanya? Mitos. Ya urban kalau, legendnya nih. Kalau nggak ngopi nanti ini nih bisa misalnya celaka atau segala macam. Katanya kayak gitu. Katanya kan kayak gitu. Ujung-ujungnya nanti gini. Kebiasaan tuh apa sih? Pose. Kalau bahasa daerahnya tuh yang terkenal tuh pose tuh. Nah, pasti tuh. Itu gara-gara kopi juga katanya. Kayak nasi goreng, habis itu mungkin kayak makanan tape apa segala macam. Katanya kan makanan tua tuh. Salah satunya tuh kopi tuh. Benar. Nggak ada teh, nggak ada susu. Jadi kan secara tidak langsung bahwa kopi ini adalah ada di mana-mana. Oke, di pasti segala hal. Dunia yang sebelah tuh juga begitu. Aing mau kopi. Itu acara tetangga sebelah. Gak ada ngomong aing mau susu, gak ada. Bercanda. Anda ternyata lebih kocak daripada saya, Pak. Padahal saya sudah coba masukin, ternyata Anda lebih masuk. Anda kayaknya di rumah briefing sendiri tadi. Enggak ada. Hari ini tadi bangun siang. Oh gitu. Terus sampai kedai udah didatangin orang dinas. Ada beberapa yang urusan gitu. Udah sampai. Tapi itu kan maksudnya di kafe itu menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah sudah dapat yang katanya mungkin teman-teman nih sekalian mungkin teman-teman yang punya usaha sejenis. Ternyata Pemda kita ini ada yang namanya reaktivasi. Itu bukan kembali. Reaktivasi artinya pembukaan usaha kembali setelah pandemi kemarin. Kan pandemi masih belum hilang nih. Jadi beberapa memang suruh mendaftarkan diri ke pemerintah daerah. Salah satu syaratnya itu namanya tuh pengajuan sertifikasi aman COVID, saya lupa namanya apa. Pokoknya ke Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Nanti mereka yang akan menyampaikan ke kita apa aja syaratnya, mungkin kayak menyediakan sanitizer, cuci tangan, cek suhu, terus kita dari pelaku harus ngapain. Nanti mereka disampaikan, terus setelah disampaikan kita persiapkan. Ujung-ujung nanti mereka menilai lagi udah layak apa belum, kalau udah layak nanti didapat sertifikat aman COVID namanya gitu. Mantap. Tuh informasi sedikit. Mantap, luar biasa. Banyak iklan. Banyak iklan, Pak. Dan pemerintah. Enggak masalah kan tadi nyebut gitu. Enggak apa-apa, Pak. Kan memang benar kadangnya kan kayak gitu. Maksudnya kita ya bicara relate-nya kan seperti itu, Bang. Nah. Jadi mungkin Abang banyak Bang cerita kalau kopi nih nggak bakal ada habisnya. Cuman maksudnya garisan besar barista itu seperti ini seperti itu kan sudah kita obrolin lah teman-teman di sini gimana maksudnya menjaga konsistensi segala macam kan seperti itu Bang. Mungkin Abang ada pesan-pesan nggak buat mungkin pesan-pesan orang yang mau jadi barista mungkin atau pesan-pesan buat penikmat kopi mungkin bolehlah apa sih pesan-pesannya mungkin kayak gitu. Pesannya kalau buat yang sesama pelaku nih baristanya, ketika kalian sudah berilmu kalian nggak bisa ngejudge ketika kalian berbeda sama yang lain. Bisa jadi dia memang berbeda, dia punya alasan selama dia bisa mempertanggungjawabkan. Jadi yang sana bisa mempertanggungjawabkan, kalian bisa mempertanggungjawabkan, tapi tetap ada batasan mana yang memang ini layak atau tidak layak kopinya untuk disajikan seperti itu. Jangan pernah menjudge hasil karya orang lain. Mantap. Siap. Walaupun seduhannya beda dengan gaya kalian, tapi kan yang dicari bukan gaya seduhannya, tapi hasilnya. Iya. Gitu. Kalau Anda bukan jaksa. Jangan ngejudge hasil karya orang lain. Yang penting bertanggung jawab sama hasil sendiri. Gitu. Tapi bisa mempertanggungjawabkan. Kalau untuk penikmatnya, jangan segan untuk ngobrol, bertanya, sharing sama si yang nyeduh baristanya. Ini kopinya ada cerita apa? Ada hospitality-nya, berarti ada storytelling yang dibawa, ada apa yang disajikan. Kenapa kopinya rasanya jadi kayak gini? Iya, mungkin kalian pernah
dapat kopi di kedai lain namanya mungkin kita nyebut daerah dari Gayo. Oke. Terus ternyata kedai lain juga Gayo, tapi kok Gayonya beda. Bukan dalam artian mungkin salah sana, bisa jadi tadi ada beberapa yang disebutkan mungkin proses pasca panen yang berbeda. Mungkin roasternya yang berbeda. Profil roastingnya yang berbeda. Jadi karakternya juga sih pasti beda. Jadi nggak bisa nyalahkan rasanya yang ini sama di sana kok beda ya. Ujung-ujungnya kembali ke selera. Jadi selera nggak bisa disalahkan. Namanya penikmat kopi kan bawa lidah, Pak. Bawa duit juga buat bayar. Iya sih. Masuk lagi kan. Seru. Sama titip pesan boleh nggak nih? Boleh. Kebetulan pakai topi ini kan terima kasih Petani Kopi Indonesia. Mantap. Karena ini aku nggak tahu tayangnya kapan ya. Jadi tanggal 1 Oktober itu sebenarnya ada Hari Kopi Internasional. International Coffee Day namanya. Jadi memang ada peringatan Hari Kopi. Jadi itu ditetapkannya itu tanggal 1 Oktober. Teman-teman ada yang perayaan dan segala macam, mungkin nanti kita lihat aja postingan beberapa teman kerja di sini ada yang ngerayain apa enggak. Mungkin entah ada diskon atau perayaan. Soalnya beberapa dengerin udah dengar selentingan nih. Ada yang ngadain event soalnya. Ikut Bang. Kita ada kontes kecilnya. Namanya Serumpun Kopi. Mantap. Kita saling support gitu. Kita support sama teman-teman yang udah baru buka gitu. Jadi kumpul tuh semua kopi tuh. Namanya. Serumpun Kopi. Mantap. Walaupun nggak aktif banget, tapi kita kalau ada kegiatan kopi kita pasti bareng-bareng. Naungan benderanya itu. Buat pesannya buat calon yang mungkin mau jadi barista, Bang. Yang mau jadi barista? Yang mau jadi barista tidak ada salahnya kalian itu mau nyari referensi di mana aja. Mau dari Google, mau otodidak, mau kalian sekolah langsung sama yang memang membuka jasa tadi itu. Tapi basic lagi. Kalian itu kerja di dunia kopi, berarti ilmu kalian itu beda sama ilmu yang lain. Di barista itu semuanya lebih open, terbuka gitu. Bukan keep. Jadi ketika kalian memang udah terjun di dunia situ tadi, ilmu yang kalian bawa, kalian tahu yang mana kalian memang bisa sampaikan, yang mana kalian buat kalian pribadi. Jangan menutup diri. Itu pesan-pesannya ya, teman-teman yang pengen jadi. Setelah kita ngomong lebar kali panjang, kali sisi, kali siku, kali apa Bang? Sorry kalau banyak yang nyambungnya. Nggak apa-apa Bang, sama saya juga nggak itu. Yang penting kita seru. Teman mungkin teman-teman yang mungkin nonton ini bisa lah nanti follow IG-nya Bang Jaka, Bang Jack _IKC. Katanya di bawah ada ya? Katanya di bawah ada Bang. Nanti di bawah ada. Editor. Nah, nanti juga bisa follow IG saya, teman-teman juga bisa DM. Mungkin profesi, pekerjaan atau komunitas apa yang mungkin bisa kita bawa ajak ngobrol bareng, ya kan kita ulik-ulik nih profesinya, hobinya atau komunitasnya. Bisa DM lah. Mungkin nanti bisa kita undang salah satunya ke sini segala macam buat kita tampilkan di channel Bebet Talkwith. Jadi seperti itu. Mungkin Bang cukup sekian. Terima kasih banyak nih udah bisa menyempatkan waktunya datang ke Bebet Talkwith di tempat yang tidak megah namun mewah ini Bang. Luar biasa. Halaman Anda luas. Kan saya jemput Anda pakai motor Pak ke depan. Jauh sekali. Halaman Sultan luas Pak. Luas sekali Mama. Mantap. Tinggal beli mobil Golf Pak saya Pak nanti. Amin. Allahu Akbar, amin. Jadi sehat terus. Mantap. Thank you, terima kasih banyak Bang. Karena tempatnya beliau nih rame terus. Jadi nunggu waktu beliau nih kemarin mau bikin ketemuan dia bilang kalau bisa jangan weekend karena kalau weekend tuh dikerubutin duit. Amin ya Allah. Jadi sibuk, maksudnya banyak pengunjung apa segala macam, penikmat kopi dan lain sebagainya macamnya lah buat orang apa lah. Mungkin cukup sekian teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.